Untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih. Gereja Yesus Kristus. Mesias yang diurapi tuh. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi. Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya dua kali? Sudah nggak ada materi lain. Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesiha? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus. Dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum. Itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan. Yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana. Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca nih. Di data nomor 33 itu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara dua oknum. Ada Kristus yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini, begitu keluar, dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertobat. Dan apa kata Petrus di data nomor 40-nya itu? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana, Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan.